Halo sahabatku, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana memulai beternak ayam kampung dari nol. Pertama-tama kita memulai dari DOC, apa saja yang perlu kita siapkan. Pertama-tama yang perlu kita siapkan yang pastinya kandang ya sahabatku. Kandang yang kita siapkan untuk DOC umur 0 sampai 1 bulan, tentunya kandang yang hangat dan kandang yang aman dari serangan predator. Untuk populasi anak ayam 50 ekor, kita membutuhkan minimal ukuran kandang 120 kali 60 dan tingginya 50 cm. Untuk usia 0 sampai 30 hari, usahakan menggunakan pakan pabrikan untuk menunjang pertumbuhan anak ayam. Setelah usia 30 hari, anak ayam bisa dilepas ke tanah. Setelah umur 30 hari, pakan bisa dilanjutkan dengan pakan pabrikan lanjutan atau dengan pakan fermentasi. Kalau saya pribadi, setelah umur 30 hari, untuk pakannya saya pakai pakan fermentasi yang dicampur dengan pakan pabrikan. Kalau saya pribadi, setelah umur 60 hari, saya memakai pakan fermentasi yang dicampur dengan limbah dapur atau sisa makanan. Untuk anak ayam umur 1 bulan ke atas, saya menggunakan sistem kandang umbaran ukuran 2 kali 3 meter. Untuk media alas kandang, saya menggunakan kue kambing, pasir, dan sekam untuk mempermudah perawatan kandang. Bahkan DOC umur 1 minggu ke atas, saya sudah menggunakan media kue kambing, pasir, dan sekam. Untuk ayam KUB umur 3 bulan itu sudah mencapai bobot 1-1,3 kg. Dan itu tergantung kita bagaimana kita mau membawanya, mau dibawa ke pedaging atau kita mau dibuat indukan. Kalau untuk pedaging umur 3 bulan itu sudah bisa dijual ke resto-resto. Tapi kalau untuk dibuat indukan, kita bisa memilih calon indukan yang bagus. Kalau menurut saya, tips memilih indukan betina yang bagus itu dilihat dari postur tubuhnya. Postur tubuhnya itu tidak terlalu tinggi dan bentuk ayamnya itu bulat. Jadi kalau menurut saya bisa menghasilkan telur yang banyak dan besar. Kalau untuk indukan yang pejantan, biasanya saya memilih pejantan yang memiliki jengger yang wilah atau yang lebar. Apabila kita sudah memutuskan untuk membuat indukan, tentunya kita sudah mempersiapkan untuk kandangnya. Untuk kandang indukan ukurannya minimal 1 kali 1 meter dan itu diisi 1 jantan dan 4 betina. Kenapa 1 kandang 1 jantan dan 4 betina? Karena kita bisa mendapatkan telur yang fertil. Apa sih telur fertil itu? Telur yang bisa ditetaskan.
Untuk pakan ayam umur 3-7 bulan untuk calon indukan, saya memakai pakan fermentasi yang dicampur dengan pakan pabrikan serta dicampur pakan khusus untuk petelur. Kalau saya pribadi untuk pakan petelur biasanya saya menggunakan jagung giling, bekatul, dan konsentrat petelur. Dan biasanya saya tambah dengan limbah dapur untuk mengurangi biaya pakan. Untuk telur puletan atau untuk pertama kali ayam yang bertelur itu biasanya telurnya belum bisa ditetaskan karena untuk ukuran telurnya masih relatif kecil. Untuk ayam KUB biasanya telur yang bisa ditetaskan itu berbobot sekitar 36 ke atas. Itu juga tergantung dari kualitas perawatan dan pakan dari indukan. Kalau kita nekat untuk menetaskan telur yang kurang dari 36 gram, kemungkinan bisa kita tetaskan. Tapi untuk kualitas ayam atau anak ayam yang menetas itu biasanya kecil dan pertumbuhan anak ayam itu lambat. Membedakan telur fertil dan tidak fertil itu kita bisa lihat setelah kita masukkan ke dalam mesin tetas 3 hari. Kita bisa cek dengan lampu. Untuk telur yang tidak fertil itu biasanya kalau kita cek dengan lampu itu telurnya bening. Dan untuk telur yang fertil itu kita dicek dengan lampu, nanti dalam telur itu ada serat-serat atau tanda-tanda kehidupan. Untuk menetaskan ayam itu membutuhkan waktu 18 hari sampai 21 hari. Itu biasanya sudah menetas. Untuk penetasan kita menggunakan mesin buatan sendiri atau mesin yang kita beli yang sudah jadi, karena ayam KUB ini ayamnya tidak mau mengeram. Baik sahabatku, sudah saya sampaikan bagaimana tips kita mau memulai beternak ayam mulai dari DOC sampai kita jadikan indukan dan mulai menetas dan jadi DOC lagi. Baik sahabatku, apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, dan yang belum subscribe, mohon bantu subscribe ya sahabatku. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.